Malam itu, terlihat seorang wanita tengah duduk di sebuah kolong jembatan yang ada di daerah Jawa. Wanita itu pun mengenakan sebuah pakaian yang tak biasa dipakai oleh wanita pada umumnya. Bajunya pun compang-camping bagaikan seorang ODGJ. Wanita itu terlihat duduk sembari tangannya mengusap-ngusap lembut perutnya dan sesekali ia menggerakkan badannya bagaikan orang gelisah. Tiba-tiba saja wanita itu menggeliat dan berteriak-teriak, lalu ia berbaring di bawah kolong jembatan dengan beralaskan kardus yang telah ia siapkan. Tidak lama kemudian, setelah wanita itu mengerang dan merasakan sakit yang sangat luar biasa, tiba-tiba saja terlihat seorang bayi telah terlahir dengan keadaan selamat dan sempurna. Lalu bayi itu pun menangis yang mengisyaratkan bahwa ia telah terlahir di dunia. Malam itu, sebuah keajaiban dari Yang Maha Kuasa telah diberikan kepada seorang wanita untuk melahirkan seorang bayi hanya seorang diri. Akan tetapi wanita itu sehat-sehat saja dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Ya, wanita itu bernama Wulan. Ia bukanlah seorang ODGJ, melainkan seorang wanita yang hidup sebagai seorang gelandangan. Sejak Wulan dilahirkan, ia memang tak pernah mengenyam dunia pendidikan, apalagi mengenal ilmu agama. Bahkan ia tak tahu agama apa yang ia peluk saat ini. Ya, tentu karena semua ini ia terlahir dari kedua orang tua yang berprofesi sama dengannya, yaitu seorang gelandangan. Bahkan kedua orang tuanya pun mengalami sedikit gangguan jiwa. Namun kedua orang tuanya harus meninggal dunia setelah Wulan mulai menginjak remaja. Setelah meninggalnya kedua orang tuanya, Wulan hanya hidup seorang diri. Sedangkan untuk bertahan hidupnya, Wulan menjadi seorang pemulung. Kala itu, Wulan yang telah tumbuh menjadi seorang remaja, ia mempunyai banyak sekali teman. Namun teman-teman Wulan hanyalah seorang gelandangan yang membuatnya terjerumus dalam pergaulan bebas. Dan Wulan kini harus menanggung semuanya karena ia harus merawat anaknya yang baru saja ia lahirkan. Ya, wanita itu bernama Wulan. Ia bukanlah seorang ODGJ, melainkan seorang wanita yang hidup sebagai seorang gelandangan. Sejak Wulan dilahirkan, ia memang tak pernah mengenyam dunia pendidikan, apalagi mengenal ilmu agama. Bahkan ia pun tak tahu agama apa yang ia peluk saat ini. Ya, tentu karena ia terlahir dari kedua orang tua yang berprofesi sama dengannya, yaitu seorang gelandangan. Bahkan kedua orang tuanya pun mengalami sedikit gangguan jiwa. Namun kedua orang tuanya harus meninggal dunia setelah Wulan mulai menginjak remaja. Setelah meninggalnya kedua orang tua Wulan, Wulan pun kini hanya hidup seorang diri. Sedangkan untuk bertahan hidupnya, Wulan bekerja menjadi seorang pemulung. Kala itu, Wulan yang telah tumbuh menjadi seorang remaja, ia pun banyak sekali teman. Namun teman-teman Wulan hanyalah seorang gelandangan yang membuatnya terjerumus dalam pergaulan bebas. Dan Wulan pun harus menanggung semuanya karena ia harus merawat anaknya yang baru saja ia lahirkan. Akan tetapi, Wulan tetap bertanggung jawab dan menyayangi anaknya hingga akhirnya anaknya pun mulai berumur 4 bulan. Wulan pun berniatan untuk menitipkan anaknya ke sebuah panti asuhan karena ia takut jika anaknya akan hidup sepertinya. Ya, ia benar-benar takut. Ia tak mau jika anaknya harus hidup sepertinya. Ia berharap kehidupan anaknya kelak akan lebih baik darinya. Setelah Wulan menitipkan anaknya, Wulan pun mulai memperbaiki kehidupan yang lebih baik lagi. Di dalam relung hatinya, Wulan selalu gelisah tatkala ia melihat seorang manusia tengah menunaikan ibadah.
Sedangkan Wulan tak tahu harus beribadah seperti apa karena ia tak pernah melakukan peribadatan semacam itu selama ia hidup sampai saat ini. Akan tetapi di dalam hati Wulan kini ia menginginkan hidup normal seperti manusia pada umumnya. Hingga akhirnya Wulan pun mulai mencari pekerjaan. Ya, Wulan tak pilih-pilih pekerjaan. Selagi ada orang yang masih percaya dengannya, Wulan pun akan bekerja. Setelah Wulan bekerja menjadi seorang pelayan di warung nasi, perlahan demi perlahan ia mulai merubah kehidupannya. Setiap harinya ia pun habiskan waktu untuk bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Setelah selepas bekerja, Wulan pun mulai mengikuti sebuah pengajian. Hingga akhirnya Wulan mulai mempelajari dan mendalami sebuah ilmu tentang ilmu beragama. Setelah Wulan mengikuti sebuah pengajian, kehidupan Wulan semakin membaik walaupun belum sempurna. Kini Wulan dikelilingi teman-teman yang baik. Salah satu temannya bernama Ningsih. Ya, Ningsih adalah seorang wanita muda yang telah berumah tangga. Ia pun telah memiliki 1 orang anak. Dan aktivitas sehari-hari Ningsih adalah seorang pedagang angkringan, sedangkan suaminya bekerja di sebuah pabrik yang ada di daerahnya. Semakin hari, hubungan Wulan bersama Ningsih semakin dekat saja. Bahkan Ningsih menganggap Wulan sebagai adiknya sendiri. Kala itu, tepat waktu malam hari, sepulang kerja, Wulan berniatan untuk menemui Ningsih di tempat usahanya. Dan kebetulan angkringan Ningsih tak terlalu jauh dari tempat kerjanya. Selama Wulan di angkringan, Wulan pun sesekali membantu kesibukan Ningsih melayani para pengunjung. Di sela-sela waktu senggang, tatkala sepi pengunjung, mereka berdua pun mengisi waktu untuk ngobrol ngalor ngidul. "Lan, Mbak mau tanya, orang tuamu itu di mana sih? Kok kamu nggak pernah pulang loh?" tanya Ningsih kepada Wulan. Seketika Wulan pun terlihat bersedih, matanya pun mulai berbinar. "Aku sudah nggak punya orang tua, Mbak," jawab Wulan sembari menunduk. "Oh, maaf ya Wulan, Mbak nggak bermaksud menyinggung." "Ya Mbak, nggak apa-apa," jawab Wulan. Ya, kegiatan itu sering mereka lakukan bersama. Wulan yang tengah memperbaiki kehidupannya, yang sedang mencari jati diri dan mulai mendalami ilmu agama yang telah ia peluk saat ini. Ujian demi ujian mulai silih berganti datang. Dari sebuah penyakit yang ia derita, bahkan sebuah kegelisahan mulai menyerang hatinya. Akan tetapi, Wulan tetap berusaha melawan semua itu. Hingga akhirnya waktu demi waktu pun berlalu. Wulan pun beraktivitas kembali dari pagi hari hingga malam hari, menjadi seorang pelayan warung nasi. Selama Wulan bekerja menjadi penunggu warung nasi, ya, warung itu pun nampak begitu ramai. Dari berbagai macam orang, dari orang tua, kecil, orang kaya, bahkan pengemis dan para pengamen pun tak jarang yang mengamen di warung nasi itu. Wulan selalu bersikap baik dan melayani mereka semua dengan penuh senang hati. Bahkan Wulan pun sesekali memberikan uang kepada pengamen itu. Tentu karena Wulan merasa kasihan karena dulu ia pernah hidup seperti mereka. Akan tetapi pengamen itu justru setiap hari selalu berkunjung ke warung nasi tempat Wulan bekerja. Ya, pengamen itu bernama Imron. Ia berusia 19 tahun, hanya terpaut 3 tahun lebih tua dari Wulan sedikit. Awalnya Wulan hanya merasa kasihan kepada Imron. Ia pun mengizinkan untuk mengamen di warung nasi tempat ia bekerja. Bahkan sesekali Wulan memberi makanan kepada Imron tanpa sepengetahuan dari Pak Bejo. Ya, Pak Bejo adalah pemilik warung nasi tempat Wulan bekerja. Bahkan tak segan-segan, semakin hari Imron semakin berani untuk bermalam di emperan warung nasi itu. Wulan yang setiap hari berada di warung nasi itu. Kala itu ketika Wulan akan mulai membuka warungnya tepat di waktu pagi hari,
Wulan melihat Imron tengah tertidur di atas kursi kayu panjang yang berada di depan warung. Ia pun berusaha membangunkannya. Wulan mulai sedikit risih dengan sikap Imron yang semakin berani saja. Tidak hanya itu, bahkan Imron mulai berani meminta uang kepada Wulan. Padahal Wulan yang awalnya hanya kasihan kepada Imron, akan tetapi Imron justru bersikap terbalik dengannya. Bahkan tatkala Imron tak mempunyai uang, ia tak segan-segan meminta kepada Wulan. Padahal uang itu hanya ia gunakan untuk bermabuk-mabukan. Awalnya Wulan memberikan, hingga akhirnya kebaikan Wulan dimanfaatkan oleh Imron. Kini setiap hari Imron selalu meminta uang kepada Wulan, yang 10.000, 20.000, bahkan sampai memaksa meminta 50.000 pun kepada Wulan. Wulan pun keberatan jika Imron selalu meminta kepadanya. Ya, Wulan memberikan uang kepada Imron. Uang itu padahal hasil sehari ia bekerja menjadi seorang pelayan warung nasi. Akan tetapi Imron tak sedikit pun merasa kasihan kepada Wulan. Kala itu tepat di waktu malam hari, Wulan yang sedang bersiap-siap akan menutup warung. Tiba-tiba saja Imron menghampirinya hanya seorang diri sembari membawa kencrung yang biasa ia pakai untuk mengamen. "Lan, aku minta uang 20.000 saja, Lan, buat beli makan," ucap Imron sedikit nada tinggi kepada Wulan. "Aku sudah ndak punya uang, Ron. Maaf yo, kalau kamu minta kepadaku terus, aku yo ndak punya uang toh. Kamu kan ngamen dapat uang. Kalau memang ndak dapat, mending kamu cari kerja yang lain saja, Ron. Kan lebih baik," jawab Wulan lirih sembari menasehati Imron. Imron kala itu yang mendengarkan ucapan dari Wulan pun ia sangat geram. Bahkan ia merasa tersinggung jika Wulan berkata seperti itu. Imron beranggapan jika Wulan telah menghinanya sebagai seorang lelaki. Di dalam hatinya mulai tumbuh benih-benih rasa dendam kepada Wulan. Ron, kalau kamu belum makan, kamu makan di sini saja yo. Aku ambilin," ucap Wulan dengan lirih. Kala itu Imron hanya terdiam menahan amarahnya yang hampir sudah tak terbendung lagi. Bahkan tatkala Wulan memberinya sebungkus nasi itu pun secara diam-diam dibuang olehnya. Imron kini hanya duduk terdiam di atas kursi kayu panjang di depan warung nasi itu, sembari melihat Wulan mulai menutup warung itu. Setelah lampu warung mulai dimatikan oleh Wulan, bisikan demi bisikan pun silih berganti datang. Bahkan di dalam hatinya rasa dendam itu semakin membara yang membuat Imron berpikir berbuat negatif kepada Wulan kala itu. Ya, di dalam otak Imron ia hanya mencari cara bagaimana caranya memanggil Wulan agar bisa keluar dari warung itu. Tentu semua itu beralasan bahwa Imron akan membalaskan dendamnya kepada Wulan. Apalagi Wulan hanya seorang diri dan Pak Bejo jarang sekali di warung nasi miliknya, yang membuat Imron semakin nekat saja. Akhirnya kala itu Imron pun berusaha memanggil-manggil Wulan dari luar dengan berbagai bujuk rayu. Hingga akhirnya Wulan yang kala itu merasa kasihan kepada Imron pun akhirnya memutuskan untuk menghampirinya dan memberikan uang yang terakhir kali kepada Imron. "Ron, ini aku ada uang, tapi maaf, besok-besok aku sudah nggak bisa ngasih kamu lagi ya," ucap Wulan lirih sembari memberikan selembar uang kepada Imron. Ya, Wulan sebenarnya menganggap Imron sudah sebagai sahabat karibnya, tidak lebih dari itu. Tentu karena Wulan pernah hidup seperti Imron saat ini, yang membuat hati nuraninya ingin mengasihi Imron dengan harapan Imron bisa berubah lebih baik lagi. Akan tetapi Imron kala itu menerima uang pemberian dari Wulan, namun di
dalam diamnya ia masih menyimpan dendam yang sangat membara. Bahkan ia berniatan untuk membalaskan dendamnya di malam hari ini juga. Setelah Wulan memberikan uang, Wulan pun langsung kembali masuk ke dalam warung. Akan tetapi Imron mengikutinya, bahkan ia menahan pintu yang hendak ditutup oleh Wulan. Setelah masuk, Imron pun langsung menghantamkan batu ke arah kepala Wulan yang telah ia siapkan sedari tadi. Wulan pun langsung jatuh pingsan. Ya, Imron kala itu yang tak melihat seorang pun baik di luar ataupun di dalam warung. Ia pun langsung melancarkan aksinya. Awalnya Imron hanya membalaskan dendam dengan cara menghantamkan batu saja. Akan tetapi setelah Imron melihat kemolekan tubuh Wulan, hasrat birahinya pun mulai mencuat sampai ke ubun-ubun. Imron langsung menyeret tubuh Wulan yang sudah tak sadarkan diri. Ia bawa ke kamar biasa Wulan tempati. Dan di situ Imron pun mulai melepas satu persatu pakaian yang dikenakan oleh Wulan. Imron dengan nafsu hewannya, ia pun berkali-kali memperkosa Wulan dalam keadaan yang tak sadarkan diri. Setelah usai, Imron pun memastikan keadaan Wulan. Dan benar saja, Wulan kala itu masih hidup, bahkan terlihat berusaha membuka matanya. Imron yang melihat Wulan mulai sadar. Dengan sadis ia langsung menyabetkan pisau yang ia bawa ke bagian dada, ke bagian leher hingga berkali-kali. Hingga akhirnya Wulan pun sudah tak bernapas lagi. Setelah itu Imron pun langsung bergegas meninggalkan warung itu, berusaha untuk melarikan diri ke rumah salah satu temannya. Hingga akhirnya waktu demi waktu pun berlalu. Tepat di waktu pagi hari, Pak Bejo yang kala itu merasa ada yang aneh. Ya, biasanya sebelum Wulan membuka, ia pasti selalu memberikan kabar kepada Pak Bejo bahwa ia akan membuka warungnya di waktu pagi hari. Akan tetapi pagi ini sampai jam 10 pagi Wulan tak kunjung menelpon Pak Bejo. Pak Bejo pun yang merasa ada keanehan pun langsung menuju ke warung nasi miliknya. Dan benar saja, setelah masuk ke dalam, Pak Bejo pun dikagetkan ketika ia melihat Wulan sudah tergeletak tanpa busana, yang bersimbah darah, sudah tak bernyawa lagi. Pak Bejo pun langsung meminta tolong kepada warga dan melaporkan ke pihak berwajib. Setelah polisi datang, jenazah Wulan pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam. Setelah usai, tak butuh waktu lama bagi polisi pun langsung meringkus pelaku pembunuhan Wulan. Tak lain tak bukan adalah Imron, seorang pemuda remaja yang berprofesi sebagai seorang pengamen tengah bersembunyi di rumah salah satu temannya. Dan singkat cerita, Imron pun dihukum seumur hidup akibat perbuatannya, yaitu membunuh Wulan dengan cara yang sangat tragis. Jenazah Wulan pun diurus dan dimakamkan oleh teman-teman kelompok mengaji di tempat pemakaman umum daerah itu. Ya, tentu mereka semua itu lakukan kepada Wulan karena Wulan sudah tidak mempunyai siapapun, bahkan sudah tidak mempunyai kedua orang tua, alias Wulan hanya hidup sebatang kara. Mbak Ningsih bersama teman-teman Wulan pun menyaksikan prosesi pemakaman menangis histeris. Ya, tentu mereka semua tahu bagaimana perjuangan Wulan dari seorang gelandangan yang bertaubat untuk membenahi diri agar lebih baik. Walaupun belum sempurna, harus meninggalkan dengan begitu tragis. Mereka semua meyakini jika Wulan akan ditempatkan di surganya. Ya, begitulah kehidupan malang Wulan yang sedang melakukan kebaikan, bahkan ia sedang menuju jalan taubat dari pergaulan masa lalunya. Semoga Wulan diampuni segala dosanya dan ditempatkan di surganya. Selesai. Ya, sekian cerita dari salah satu sahabat kita ya.
Semoga cerita ini bisa bermanfaat dan cerita ini bisa menghibur yang kami harapkan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman dimanapun berada yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan untuk teman-teman yang belum mendukung kami, silakan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe agar channel Kegelapan Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru di channel Kegelapan Sunyi. Baik, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.